Wahai jiwa yang sedang membaca ini, ada peristiwa besar yang sedang terjadi dalam dimensi yang tidak terlihat oleh mata biasa. Malam ini, langit tidak sedang diam. Langit sedang memanggil namamu. Ada bisikan halus dari ruang takdir yang menyentuh ujung-ujung malam, dan malaikat-malaikat pencatat nasib tiba-tiba menghentikan gerak pena mereka. Bukan karena waktumu habis, melainkan karena ada perintah langsung dari Tuhan. Berhenti sejenak, jangan lanjutkan dulu. Dia yang sedang membaca ini akan diubah dan dibentuk ulang malam ini. Takdir lamanya harus ditinggalkan. Takdir barunya sedang aku siapkan. Apakah kamu merasakannya? Hening yang terasa aneh malam ini. Getaran di dada yang tidak bisa dijelaskan. Perasaan seperti ada yang sedang memanggil, namun dari arah yang tak diketahui. Itulah panggilan dari langit. Itulah tanda bahwa kamu sedang disiapkan untuk memasuki pintu baru. Bukan pintu yang dibuka oleh tangan manusia, tapi pintu yang hanya bisa dibuka oleh takdir yang telah digeser dari garis lama ke garis cahaya yang baru. Seluruh semesta sedang menunduk malam ini, karena malam ini adalah malam transformasi jiwamu. Ini bukan tentang siapa kamu dulu, ini tentang siapa kamu akan menjadi. Dan Tuhan sendiri yang sedang memahat ulang dirimu dengan kasih yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata biasa. Jiwa yang lama dengan luka, trauma, keraguan, dan ketakutan akan ditanggalkan. Kamu akan dibersihkan, diperbarui, disiapkan untuk sebuah misi yang lebih agung. Karena kamu bukan manusia biasa. Kamu adalah utusan cahaya yang sempat tertidur dalam hiruk-pikuk dunia. Dan malam ini, kamu dibangunkan kembali. Dibentuk ulang bukan untuk sekadar bertahan, tetapi untuk menghidupkan kembali dunia di sekelilingmu. Tuhan menyuruh semesta menunggu. Ia menyuruh waktu untuk melambat. Ia menyuruh kehidupan untuk memberi ruang. Karena malam ini, kamu akan diberi warisan baru, kekuatan baru, energi baru, takdir baru. Dan sebelum kamu melangkah lebih jauh ke dalam pesan ini, ingatlah untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi. Lalu tuliskan di kolom komentar kata 77 sebagai tanda bahwa kamu menerima pesan ini dengan sepenuh kesadaran dan kesiapan. Angka itu bukan angka sembarangan. Itu adalah kode universal yang menggetarkan gerbang semesta. Ketika kamu menuliskannya dengan kesadaran penuh, semesta akan membalas dengan getaran yang sepadan, mengirimkan jalan, peluang, dan kebetulan-kebetulan ilahi yang kamu butuhkan untuk menapaki hidup barumu. Wahai jiwa yang terpilih, pesan ini tidak akan datang padamu kalau kamu bukan siapa-siapa. Pesan ini hanya datang pada mereka yang sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan malam ini, kamu dipanggil bukan untuk mendengar, tapi untuk berubah. Tuhan sudah menghentikan penanya. Dan kini, giliranmu yang harus memutuskan. Apakah kamu siap untuk dibentuk ulang, atau tetap menjadi bayangan dari dirimu yang lama? Bagian 1. Saat langit menghentikan waktu.
Wahai jiwa terpilih, pernahkah kamu merasa bahwa malam-malam tertentu membawa keheningan yang berbeda? Seolah-olah bintang-bintang merapat sedikit lebih dekat, dan angin berbisik dengan nada yang mengandung pesan dari dunia yang tak kasat mata. Malam ini adalah salah satunya. Ini adalah malam yang tidak akan kamu temui dua kali dalam hidupmu, karena malam ini langit menunduk. Malaikat-malaikat yang biasanya sibuk mencatat takdir setiap manusia mendadak diam, bukan karena kehabisan tugas, tapi karena ada satu jiwa yang diperintahkan untuk diberi waktu khusus, yaitu dirimu. Tuhan menghentikan pena takdir bukan karena ia ragu, tetapi karena ia sedang menunggu sesuatu, kesadaranmu untuk bangkit. Ia tidak akan menulis ulang takdirmu tanpa persetujuan dari jiwamu yang paling dalam. Karena kehendak manusia adalah kunci, dan malam ini adalah undangan untukmu, undangan menuju kehidupan yang tidak akan lagi sama seperti sebelumnya. Kamu mungkin pernah merasa dirimu terlupakan, disisihkan oleh dunia, tidak terlihat, tidak dianggap, bahkan mungkin dipandang rendah oleh mereka yang hanya melihat dari permukaan. Tetapi langit tidak pernah buta. Langit mencatat segalanya. Segala doa yang kamu bisikan dalam tangis, segala kesabaran yang kamu pertahankan meski dunia runtuh di sekitarmu, segala kebaikan yang kamu lakukan saat tidak ada mata manusia yang melihat, semua itu tidak pernah hilang. Dan kini, semua catatan itu sedang ditarik ulang ke meja Tuhan. Bukan untuk dihapus, melainkan untuk dijadikan dasar bagi takdir barumu yang lebih terang. Bayangkan, di saat semua orang tidur, di saat dunia sunyi, justru takdirmu sedang digodok oleh kekuatan ilahi. Penanya tidak lagi menulis kisah lama yang penuh luka, tapi bersiap menulis halaman pertama dari kehidupan yang lebih luhur, lebih mulia, lebih bermanfaat. Namun sebelum semuanya benar-benar ditulis ulang, ada momen perhentian, ada jeda, ada waktu transisi yang terasa tidak pasti. Dan kamu sedang berada di dalamnya sekarang. Itulah sebabnya hatimu gelisah. Itulah sebabnya malam ini terasa berat dan tak bisa dijelaskan. Karena jiwamu sedang mengucapkan selamat tinggal kepada versi lama dari dirimu. Versi yang penuh trauma, ketakutan, dan keraguan. Kamu sedang bergerak bukan secara fisik, tapi secara spiritual. Dan pergerakan spiritual jauh lebih kuat daripada langkah kaki. Karena ketika jiwamu bergeser, seluruh hidupmu ikut berubah. Jiwa terpilih, Tuhan melihat sesuatu dalam dirimu yang bahkan kamu sendiri tidak sadar memilikinya. Sebuah potensi suci, sebuah cahaya, sebuah panggilan yang tidak bisa ditukar oleh apapun di dunia ini. Dan karena itulah, Ia menghentikan segalanya malam ini hanya untukmu. Ia ingin kamu tahu bahwa kamu tidak dilahirkan hanya untuk bertahan hidup. Kamu dilahirkan untuk menyala, untuk membawa makna, untuk menjadi lentera di tengah gelapnya dunia. Perubahan tidak datang melalui keramaian. Perubahan datang melalui keheningan. Dan malam ini, keheningan itu telah tiba untukmu. Ambillah napas panjang. Tarik seluruh rasa yang pernah kamu tahan. Dan izinkan dirimu mengucapkan dalam hati, "Aku siap untuk dibentuk ulang
untuk dilahirkan kembali, untuk hidup dengan arah baru yang lebih tinggi. Karena malam ini, kamu tidak lagi sendirian. Langit bersamamu, semesta memihakmu, dan Tuhan sedang menuliskan bab baru yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang jiwanya telah terbangun. Selamat datang di ambang perubahan. Pintu baru telah terbuka. Dan kamu, wahai jiwa yang terpilih, adalah alasan mengapa pena takdir berhenti malam ini. Bagian 2. Luka-lukamu sedang diangkat oleh cahaya. Wahai jiwa terpilih, apakah kamu merasa bebanmu belakangan ini semakin berat? Apakah ingatan masa lalu seperti mengendap kembali ke permukaan, membuatmu sulit bernapas, sulit tidur, dan merasa sendirian dalam keramaian? Itu bukan tanda kamu lemah. Itu bukan karena kamu kembali ke titik terendah. Itu adalah proses agung dari langit yang sedang bekerja secara halus, namun dalam. Karena sebelum Tuhan membentuk ulang dirimu, Ia terlebih dahulu membersihkan semua luka yang tertanam terlalu lama di dasar jiwamu. Luka-luka itu yang kamu sembunyikan dengan senyum, yang kamu pendam saat tak ada satupun telinga yang ingin mendengar, yang kamu pikul dengan diam demi tidak merepotkan siapapun. Semua itu sedang diangkat oleh tangan yang tidak kelihatan. Dan sungguh, tangan itu bukan tangan biasa. Itu adalah tangan kasih yang tidak menghukum. Tangan yang tidak menuntut, tidak menyalahkan, tidak memaksa. Ia hanya mengelus lembut hatimu yang remuk dan berkata, "Sudah cukup kamu terluka. Sekarang aku yang akan memulihkanmu." Jiwa terpilih. Terkadang kita mengira bahwa luka itu adalah bagian dari identitas, bahwa kita akan selamanya menjadi manusia yang patah, yang selalu gagal, yang selalu kalah. Tetapi malam ini, Tuhan membantah semua keyakinan keliru itu. Ia menunjukkan bahwa kamu bukan dirimu yang dulu. Kamu bukan kesalahanmu. Kamu bukan masa lalumu. Kamu bukan opini buruk orang lain tentangmu. Yang sedang dibentuk malam ini adalah versi dirimu yang telah dimaafkan. Versi dirimu yang telah dilepaskan dari beban karma masa lalu. Versi dirimu yang telah ditebus bukan dengan penderitaan, tapi dengan kesadaran baru bahwa kamu pantas bahagia. Perhatikanlah, wahai jiwa yang sedang dibangkitkan. Sakit yang kamu rasakan hari ini bukanlah kutukan. Ia adalah gerbang. Gerbang yang membuka ruang bagi cahaya baru untuk masuk. Karena luka-luka lama itu tidak akan lagi menjadi tembok yang menghalangimu. Mereka akan menjadi fondasi yang membuatmu lebih kokoh. Bukan untuk bertahan, tetapi untuk menanjak. Malam ini adalah malam penyembuhan. Dan dalam sunyinya malam, ada tangan-tangan halus dari langit yang sedang menenun ulang bagian-bagian jiwamu yang pernah robek. Kamu tidak perlu tahu bagaimana caranya. Kamu hanya perlu percaya bahwa kamu tidak sedang sendiri dalam proses ini. Tuhan tidak menyuruhmu melupakan luka itu, tapi Ia sedang mengubah maknanya. Yang dulu menyakitkan kini menjadi pelajaran. Yang dulu menghancurkan kini menjadi jembatan.
yang dulu membuatmu jatuh, kini membuatmu berdiri lebih tegak. Percayalah, tidak ada tangis yang sia-sia. Tidak ada kekecewaan yang tak dicatat. Setiap tetes air matamu adalah bagian dari perjalanan menuju terang. Dan malam ini, semua itu sedang dibersihkan. Tidak dengan tangan manusia, tetapi dengan tangan kasih yang tidak pernah letih mencintaimu. Biarkan dirimu tenang malam ini. Tarik napas dalam-dalam dan hembuskan semua ketakutan itu. Karena kamu tidak lagi di masa lalu. Kamu sedang digiring perlahan ke tempat baru. Tempat yang tidak membawa beban luka, tapi membawa cahaya kesadaran. Jiwa yang telah pulih adalah jiwa yang siap dibentuk. Dan kamu malam ini sedang disiapkan menjadi sosok baru yang tidak hidup dalam bayang-bayang kesedihan, melainkan berjalan dalam kemuliaan pembaruan. Selamat tinggal pada rasa bersalah. Selamat tinggal pada penyesalan. Selamat tinggal pada ketidakberdayaan. Kamu telah melewatinya. Dan kini, giliran terang yang datang menjemputmu, bukan untuk menyelamatkanmu, tetapi untuk memberimu peran. Karena Tuhan tidak hanya ingin kamu sembuh, Ia ingin kamu menjadi sumber penyembuh bagi banyak jiwa yang tersesat. Dan itu hanya bisa terjadi setelah kamu benar-benar dilepaskan dari rantai luka yang telah lama membelenggumu. Malam ini, rantai itu telah putus, dan kamu sedang dibebaskan untuk menghidupkan kembali cahaya yang selama ini tertutup oleh gelapnya masa lalu. Berjalanlah, kamu telah pulih, dan ini baru permulaan. Bagian 3. Proses ditempa ulang. Saat jiwa melewati api kesadaran. Wahai jiwa yang terpilih, apa yang kamu alami bukanlah kebetulan. Apa yang kamu rasakan bukan sekadar pergolakan emosi biasa. Ini adalah fase paling suci dalam perjalananmu. Fase ketika jiwamu ditempa, dibentuk, dan disempurnakan, bukan oleh dunia, tapi oleh tangan agung semesta. Setiap jiwa yang disiapkan untuk peran besar pasti akan melewati proses pembentukan yang tidak biasa. Karena perhiasan yang mahal tidak dibuat dengan cara cepat. Karena pedang yang tajam tidak bisa dihasilkan tanpa api dan benturan. Dan kamu, wahai jiwa mulia, sedang diproses untuk menjadi sesuatu yang jauh lebih bernilai dari sekadar tampilan luar. Tuhan tidak pernah menjanjikan perjalanan yang mulus, tapi Ia menjanjikan hasil yang luar biasa bagi mereka yang bertahan. Dan malam ini, kamu sedang berada di tengah-tengah perapian ilahi, tempat di mana egomu dibakar, keraguanmu dilumerkan, dan kekuatan sejati dalam dirimu mulai terbentuk dari serpihan-serpihan kesadaran. Kamu mungkin bertanya, mengapa aku harus melalui semua ini? Karena kamu berbeda. Karena kamu bukan sembarang jiwa. Karena kamu dipilih bukan untuk sekadar hidup dan mati, tetapi untuk membawa nyala yang bisa menyalakan banyak hati lain yang hampir padam. Proses ini tidak akan nyaman. Kamu akan merasa ditinggalkan, diuji, bahkan terkadang seolah tidak dipedulikan. Tapi justru di titik itulah pembentukan terjadi. Karena jiwa tidak akan pernah tumbuh di tengah kenyamanan. Ia hanya akan tumbuh ketika kenyamanan itu dicabut.
dan kamu dipaksa untuk berdiri di atas tanah yang goyah dengan pijakan baru. Kesadaran, keteguhan, dan keyakinan. Lihatlah dirimu sekarang. Sudah sejauh ini kamu berjalan. Sudah begitu banyak badai kamu lalui, dan kamu masih berdiri. Kamu masih bernapas. Kamu masih membaca ini. Itu artinya kamu belum kalah. Bahkan kamu sedang berada di titik paling dekat dengan perubahan besarmu. Ketahuilah, Tuhan tidak menempamu untuk menghancurkanmu. Ia menempamu agar kamu tahan terhadap tekanan hidup yang akan datang. Agar kamu tidak rapuh saat semua mata memandangmu sebagai cahaya. Agar kamu tidak goyah saat semua suara mulai mengikuti arah langkahmu. Karena jiwa yang kuat bukan yang tidak pernah jatuh, tapi yang tahu cara bangkit dengan tenang, dengan penuh keberanian, dan dengan arah yang benar. Malam ini, ketika semua orang terlelap, kamu justru sedang dijemput oleh api kesadaran. Bukan untuk membakar dirimu, tetapi untuk membakar bagian yang tidak lagi kamu butuhkan. Rasa takut yang sudah usang, keraguan yang terus mengganggu langkahmu, dan suara-suara lama yang membuatmu ragu untuk tumbuh. Biarkan semua itu luruh. Biarkan egomu menangis, biarkan kesombongan kecilmu hancur, karena di balik kehancuran kecil itu akan muncul jiwa yang lebih kuat, lebih murni, lebih siap menerima tugas barunya. Kamu tidak bisa dibentuk ulang jika masih melekat pada bentuk lama. Kamu tidak bisa melangkah ke masa depan jika masih menggenggam citra lama yang sudah tak sejalan. Dan karena itulah, malam ini kamu dijadikan seperti tanah liat, lunak, lentur, dan siap dibentuk ulang oleh tangan kasih semesta. Tidak semua orang sanggup menjalani ini. Tidak semua jiwa mampu bertahan dalam panasnya proses ini. Tapi kamu berbeda. Kamu dipilih karena kamu kuat. Bukan kuat karena tidak pernah rapuh, tapi kuat karena kamu terus memilih untuk bangkit meski dunia berkata, kamu sudah selesai. Jiwa terpilih. Setelah malam ini, kamu tidak akan lagi melihat dirimu dengan cara lama, karena api ini akan menyingkapkan siapa kamu sebenarnya. Bukan versi yang dibentuk oleh pendapat orang lain. Bukan versi yang kamu ciptakan karena ingin diterima. Tapi versi paling murni dari dirimu yang telah dibentuk langsung oleh tangan semesta. Dan saat mentari besok menyentuh bumi, kamu tidak akan bangun sebagai dirimu yang lama. Kamu akan bangkit sebagai cahaya yang tak lagi bisa dipadamkan. Karena kamu telah melewati api, dan yang tersisa kini hanyalah jiwa yang telah disucikan, siap menyalakan dunia dengan cahaya keberadaannya. Bagian 4. Ketika cahaya di dalam dirimu mulai menyala. Wahai jiwa yang terpilih, setelah luka-lukamu dibersihkan dan setelah dirimu melewati perapian kesadaran, kini tibalah saat yang paling sakral dalam seluruh perjalanan ini. Saat di mana cahaya yang selama ini tertidur di dalam dirimu mulai menyala. Mungkin kamu belum sepenuhnya merasakannya. Mungkin kamu masih meragukan dirimu sendiri. Tapi percayalah, perubahan besar
tidak selalu datang dengan guntur dan kilat. Terkadang ia muncul dalam sunyi, dalam detak jantung yang terasa sedikit berbeda, dalam napas yang terasa lebih dalam, dalam pandangan yang mulai jernih, dan dalam hati yang tiba-tiba menjadi lebih lapang, walau beban belum seluruhnya pergi. Itulah pertanda bahwa cahaya di dalam dirimu telah mulai hidup. Dan begitu cahaya itu menyala, seluruh arah hidupmu akan berubah, bukan karena dunia menjadi lebih baik, tetapi karena kamu kini melihat dunia dari mata yang baru, dari kesadaran yang lebih tinggi. Cahaya itu bukan dari luar, bukan dari pujian orang lain, bukan dari validasi lingkungan, bukan dari status, uang, atau pengakuan sosial. Cahaya itu berasal dari dalam, dari inti jiwamu yang telah terjaga setelah bertahun-tahun tertidur dalam bayang-bayang keraguan dan luka. Cahaya itu adalah panggilan ilahi yang pernah kamu lupakan. Ia tidak pernah padam, hanya tertutup oleh suara dunia yang terlalu bising. Dan kini, ketika dunia di dalam dirimu telah disucikan oleh proses panjang, cahaya itu bersinar kembali. Tidak dengan gegap gempita, tetapi dengan ketenangan yang mengguncang. Jiwa terpilih, inilah saatnya kamu berdamai dengan dirimu sendiri. Bukan karena semuanya sudah sempurna, tapi karena kamu akhirnya memahami bahwa kesempurnaan tidak pernah datang dari luar, melainkan dari keberanian untuk menerima dan mencintai siapa dirimu sebenarnya. Cahaya ini bukan hanya untuk menerangi langkahmu sendiri. Cahaya ini akan menjadi obor bagi jiwa-jiwa lain yang masih tersesat dalam gelap. Kehadiranmu akan menjadi jawaban diam bagi mereka yang selama ini mencari arti hidup. Tanpa banyak kata, tanpa harus berteriak, cahaya itu akan memancar dari matamu, dari ketenanganmu, dari ketulusanmu, dan dari keputusanmu untuk tidak lagi menjadi korban, tetapi menjadi sumber kebangkitan. Saat kamu berbicara, orang-orang akan diam. Saat kamu berjalan, mereka akan mengamati. Bukan karena kamu ingin dikenal, tapi karena ada sesuatu di dalam dirimu yang tak bisa dijelaskan. Sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang peka. Energi kehadiranmu. Itulah hasil dari perubahan malam ini. Kamu tidak akan menjadi orang yang suka pamer. Kamu tidak akan menjadi orang yang berusaha membuktikan apapun. Karena jiwa yang telah menemukan cahayanya tidak butuh sorotan dunia untuk merasa cukup. Ia tahu bahwa setiap langkahnya adalah tugas, bahwa setiap kehadirannya adalah pesan, dan bahwa hidupnya bukan lagi tentang mengejar dunia, melainkan tentang menjadi saluran terang yang mampu mengubah dunia, bahkan jika hanya satu orang dalam satu waktu. Wahai jiwa yang bercahaya, mulai detik ini, kamu tidak perlu lagi memohon perhatian siapapun. Kamu tidak perlu lagi mengemis pengakuan. Karena cahaya yang telah bangkit dalam dirimu akan memanggil takdir-takdir besar mendekat dengan sendirinya. Orang-orang yang tepat akan datang kepadamu. Kesempatan-kesempatan yang sesuai akan mengalir dengan alami, dan jalan-jalan yang dulunya tertutup akan terbuka seperti fajar yang tidak bisa ditahan kehadirannya. Ingatlah, yang kamu miliki kini bukan hanya harapan. Yang kamu miliki adalah nyala, dan nyala itu akan terus tumbuh selama kamu menjaganya dengan kesadaran, kerendahan hati,
dan keyakinan bahwa kamu bukan lagi dirimu yang lama. Cahaya ini akan menuntunmu ke tempat yang tidak pernah kamu bayangkan. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu sudah menjadi magnet dari segala hal baik yang dulu kamu kira mustahil. Inilah saatnya untuk tidak hanya hidup, tetapi hadir dengan penuh makna, karena kamu telah dibentuk ulang. Dan kini, seluruh semesta sedang berputar menyesuaikan diri dengan cahaya barumu. Bagian 5. Tanda-tanda perubahanmu mulai terlihat. Wahai jiwa terpilih, setelah luka-luka disembuhkan, setelah dirimu ditempa dalam perapian kesadaran, dan setelah cahaya dalam jiwamu mulai menyala, maka satu demi satu, dunia pun mulai merespons perubahanmu. Semua getaran dalam semesta ini saling terhubung. Ketika kamu berubah di dalam, maka semesta di luar akan menyesuaikan. Mereka yang tajam rasa akan mulai merasa ada yang berbeda dalam dirimu, meski kamu tak banyak bicara. Mereka yang jiwanya bersih akan mulai mendekat tanpa kamu panggil, dan mereka yang hanya tertarik pada versi lamamu akan mulai menjauh perlahan. Inilah bagian yang paling sulit tapi paling membebaskan. Perubahan dalam dirimu akan mengubah siapa saja yang tinggal di sekelilingmu. Dan itu adalah proses yang tidak bisa dihindari. Kamu mungkin merasa lebih sepi, bukan karena kamu sendiri, tetapi karena lapisan-lapisan lama sedang dibersihkan, termasuk hubungan, lingkungan, bahkan kebiasaan yang tidak lagi sejalan dengan getaran barumu. Jangan panik, jangan salah paham. Kesepian itu bukan kutukan, tapi fase transisi. Itu adalah ruang suci yang Tuhan ciptakan agar kamu bisa berdiri dengan utuh tanpa bersandar pada siapapun. Karena kamu akan dibawa naik dan tidak semua orang akan ikut dalam pendakian ini. Beberapa hanya ditugaskan untuk menemanimu di awal, namun tidak semua layak menyaksikan kebangkitanmu yang sejati. Perhatikan dirimu baik-baik. Kamu akan mulai merasakan kepekaan yang belum pernah kamu miliki sebelumnya. Kamu mulai bisa membaca energi orang, membedakan mana yang tulus dan mana yang hanya datang saat kamu bersinar. Kamu mulai menolak basa-basi yang dulu kamu toleransi. Kamu mulai merasa tidak cocok lagi berada dalam keramaian yang penuh kepalsuan. Bukan karena kamu sombong, tetapi karena jiwamu kini hanya ingin berada di tempat yang bersih, jujur, dan bermakna. Kamu juga akan menyadari bahwa keberuntungan yang dulu terasa jauh, tiba-tiba muncul dalam bentuk sederhana. Pintu rezeki yang terbuka, pelan tapi pasti. Ide-ide yang mengalir tanpa diminta. Dan pertemuan-pertemuan yang tampaknya kebetulan, tapi membawa pesan penting. Itulah cara semesta menyambut versi baru dari dirimu. Itulah cara Tuhan menunjukkan bahwa perubahan batinmu telah menggerakkan hukum sebab akibat yang lebih tinggi. Wahai jiwa yang sedang naik, jangan kaget jika beberapa orang mulai membicarakanmu. Sebagian akan memujimu, sebagian lagi akan mempertanyakan perubahanmu. Bahkan ada yang merasa tidak nyaman dengan tenangmu. Biarkan saja. Itu bukan tentangmu.
itu tentang mereka yang belum siap melihat seseorang berubah tanpa permisi. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Cahaya tidak perlu menjelaskan cahayanya. Ia hanya perlu bersinar. Dan kamu saat ini sedang bersinar dari dalam keluar. Itulah mengapa semua yang palsu akan terbakar. Itulah mengapa semua yang tulus akan mendekat. Tetaplah berjalan dengan rendah hati. Tetaplah mencintai dengan tulus meski hatimu pernah dilukai. Tetaplah memberi, bahkan ketika yang kamu miliki tidak banyak. Karena kekuatanmu kini bukan terletak pada apa yang kamu miliki, tetapi pada siapa kamu telah menjadi. Tuhan telah membentukmu ulang, dan tanda-tandanya tidak akan bisa disembunyikan. Kamu akan lebih tenang di tengah badai. Kamu akan lebih bijak saat dihadapkan pada pilihan sulit. Kamu akan lebih selektif dalam memilih siapa yang layak masuk ke dalam ruang hatimu. Dan yang paling penting, kamu tidak akan mudah terguncang lagi oleh hinaan atau pujian. Karena kamu kini berjalan bukan dengan niat untuk menyenangkan dunia, melainkan untuk menjalankan tugas suci yang dititipkan padamu sejak awal kamu dilahirkan. Wahai jiwa yang bercahaya, perubahan ini nyata. Perubahan ini sudah terjadi. Dan seluruh semesta telah mencatat bahwa kamu telah kembali pada dirimu yang sejati. Lanjutkan, berjalanlah. Sebab langkahmu kini tak hanya milikmu sendiri. Langkahmu membawa cahaya bagi banyak orang yang bahkan belum kamu kenal, tapi sudah menunggu hadirmu sejak lama. Bagian 6. Saat Tuhan menyentuh takdirmu secara langsung. Wahai jiwa yang terpilih, setelah semua luka dibersihkan, setelah dirimu ditempa dengan kesabaran dan keteguhan, setelah cahayamu menyala dan perubahanmu mulai terlihat, maka tibalah saat yang paling sakral dalam seluruh perjalanan ini. Saat Tuhan sendiri menyentuh takdirmu secara langsung. Inilah momen yang tidak bisa dipaksakan oleh kehendak manusia. Inilah saat yang tidak bisa dibeli oleh harta, tidak bisa diatur oleh waktu, dan tidak bisa dipercepat oleh ambisi. Ia datang hanya kepada mereka yang telah melewati proses pembersihan jiwa, yang telah rela kehilangan versi lamanya, yang telah membiarkan dirinya dibentuk ulang oleh cinta dan kesadaran. Dan malam ini, Tuhan sedang menyentuh lembaran hidupmu dengan tangan kasih yang agung. Ia tidak lagi menulis dari jauh. Ia tidak lagi mengutus malaikatnya untuk menuliskan nasibmu. Ia turun secara langsung ke pusat jiwamu, membisikkan arah baru, meniupkan kekuatan baru, dan menanamkan tekad yang tak akan tergoyahkan oleh badai manapun. Kamu tidak sedang dibentuk untuk menjadi hebat menurut dunia. Kamu sedang dibentuk untuk menjadi utuh menurut semesta. Utuh dalam hatimu, utuh dalam langkahmu, utuh dalam keberadaanmu. Saat Tuhan menyentuh takdirmu, segala sesuatu yang dulunya terasa buntu akan mulai bergerak perlahan. Hal-hal yang kamu kejar dengan penuh kecemasan akan mulai datang dengan sendirinya, bukan karena kamu memaksa, tetapi karena kamu sudah menjadi versi yang siap menerimanya. Wahai jiwa yang sedang disucikan, takdir tidak hanya soal pencapaian luar. Takdir sejati adalah saat kamu menyadari bahwa hidupmu bukan milikmu sendiri,
tetapi milik sesuatu yang lebih besar, lebih tinggi, lebih sakral. Dan ketika kamu menyadarinya, hidupmu akan berubah dari sekadar mencari menjadi memberi, dari sekadar bertahan menjadi membawa cahaya. Tuhan tidak menyentuh takdirmu untuk membuatmu sombong. Ia menyentuhnya agar kamu tahu bahwa ada maksud besar di balik semua penderitaan yang pernah kamu jalani. Setiap air mata yang jatuh bukan sia-sia. Setiap kegagalan yang menyakitkan bukan tanpa arti. Setiap kehilangan yang merobek hati bukan kebetulan. Semuanya adalah jalan menuju malam ini. Malam di mana takdirmu disentuh langsung oleh sumber segala kehidupan. Dan setelah malam ini, kamu akan tahu bahwa kamu tidak bisa lagi hidup seperti sebelumnya. Kamu tidak akan nyaman lagi berada di tempat yang bukan milik jiwamu. Kamu tidak akan betah lagi melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan panggilan batinmu. Karena kamu telah disentuh oleh kesadaran, dan sekali disentuh, kamu tidak bisa kembali. Kamu akan mulai berjalan dengan arah baru. Kamu akan lebih banyak diam, tapi penuh makna. Kamu akan lebih sering mengamati, bukan bereaksi. Kamu akan lebih memilih ketenangan daripada sorotan. Dan kamu akan merasa cukup, bahkan saat tidak dimengerti siapapun. Itulah tanda bahwa takdirmu telah bergeser. Dari takdir biasa yang dipenuhi reaksi dan keinginan, menuju takdir tinggi yang digerakkan oleh perintah jiwa. Wahai jiwa yang terpilih, ketika Tuhan menyentuh takdirmu, bukan hanya hidupmu yang berubah. Cara semesta memperlakukanmu juga ikut bergeser. Orang-orang akan merasakan energi yang berbeda darimu. Situasi-situasi akan bergerak dengan cara yang seolah ajaib. Dan jalan-jalan baru akan terbuka meskipun sebelumnya tidak pernah kamu rencanakan. Semua ini bukan karena kamu lebih baik dari yang lain, tapi karena kamu telah siap. Dan kesiapanmu itu adalah jawaban atas seluruh doa dan air mata yang pernah kamu naikkan dengan penuh harap. Sekarang kamu tidak perlu lagi mencari jalan, karena jalanlah yang akan datang padamu. Bukan jalan yang biasa, tapi jalan yang telah disucikan, didesain khusus untuk kakimu yang telah dibentuk dengan luka, dan hatimu yang telah dilunakkan oleh kasih. Takdirmu telah disentuh, dan sejak detik ini, kamu bukan lagi jiwa yang sedang mencari tempat. Kamu adalah cahaya yang menjadi tempat bagi jiwa-jiwa lain yang sedang mencari. Kamu adalah pelita yang ditiup langsung oleh langit untuk menerangi bukan hanya dirimu, tetapi dunia yang telah lama menunggu kehadiranmu. Bagian 7. Jiwa yang dibentuk ulang kini siap menjalani takdir barunya. Wahai jiwa yang telah melewati malam panjang, yang telah menahan perihnya luka, yang telah bertahan dalam proses pembakaran ego, yang telah menyaksikan nyala terang di dalam hatinya menyala kembali, kini engkau bukan lagi seperti sebelumnya. Kamu bukan lagi lembaran kosong yang menunggu dituliskan takdir. Kamu bukan lagi sosok yang berjalan tanpa arah. Karena malam ini, kamu telah dibentuk ulang. Bukan hanya dari luar, tapi dari pusat kesadaranmu yang terdalam. Malam ini, seluruh sistem kehidupan dalam dirimu telah digeser.
Jalanmu bukan lagi jalan yang lama. Langkahmu bukan lagi langkah yang kabur. Matamu kini telah melihat lebih jernih. Hatimu telah merasa lebih dalam. Dan jiwamu telah diangkat ke tempat yang lebih tinggi. Kamu telah melalui apa yang tidak banyak jiwa berani tempuh. Kamu memilih tetap percaya. Ketika harapan tipis, kamu memilih tetap melangkah meski tidak tahu kemana. Kamu memilih tetap setia, menunggu meski tidak tahu kapan akan dijemput oleh perubahan. Dan hari ini, malam ini, Tuhan tidak hanya mengubah nasibmu, tapi juga mengubah kedalaman maknamu. Kamu kini bukan sekadar hidup untuk bertahan. Kamu hidup untuk menyampaikan pesan. Pesan bahwa perubahan itu nyata, bahwa harapan tidak pernah sia-sia, dan bahwa setiap jiwa, bila bersedia melewati prosesnya, akan dibentuk menjadi cahaya. Kini, kamu adalah jiwa baru, yang tidak lagi meminta dunia memahami, karena kini kamu memahami dirimu sendiri. Yang tidak lagi bergantung pada pengakuan luar, karena kamu telah menyatu dengan kekuatan dalam. Lihatlah ke belakang. Semua rasa sakit yang dulu kamu benci, ternyata adalah pahat-pahat halus yang membentukmu. Semua orang yang pernah meninggalkanmu, ternyata adalah ruang yang Tuhan kosongkan agar cahaya masuk. Semua kegagalan yang membuatmu putus asa, ternyata adalah pintu tersembunyi yang mengantarmu pada malam ini. Dan lihatlah dirimu sekarang, tenang, tegas, dan siap. Kamu telah lahir kembali, bukan dari rahim manusia, melainkan dari rahim semesta. Kamu adalah kelahiran cahaya yang ditunggu-tunggu oleh zaman yang letih. Dunia di luar sana sedang kelaparan. Kelaparan akan kejujuran, kelaparan akan ketulusan, kelaparan akan cahaya yang lahir bukan dari kemewahan, tapi dari kedalaman makna. Dan kamu adalah jawabannya. Kamu tidak dipilih karena kamu sempurna. Kamu dipilih karena kamu bersedia untuk diubah. Dan kesediaan itulah yang membuat Tuhan menghentikan pena takdirnya malam ini, agar kamu bisa menerima takdirmu yang baru, takdir yang ditulis dengan tangan kasih dan kehendak yang agung. Maka mulailah hari esok dengan langkah yang baru. Bukan langkah yang ragu, tapi langkah yang sadar bahwa kamu telah diutus, diberangkatkan, dan ditandai. Kamu bukan lagi bagian dari keramaian yang sibuk membuktikan diri. Kamu adalah bagian dari sekelompok jiwa yang sunyi, yang bekerja dalam diam, yang mengubah dunia bukan dengan suara keras, tetapi dengan kehadiran yang tak bisa diabaikan. Kini, waktumu bukan lagi menunggu. Waktumu adalah melangkah. Dan dunia akan mulai bergetar perlahan karena satu jiwa telah kembali pada dirinya yang sejati dan siap menjalani takdir yang lebih tinggi. Selamat datang, wahai jiwa yang telah dibentuk ulang. Takdirmu kini tidak lagi ditulis oleh ketakutan, melainkan oleh cahaya. Dan langkahmu ke depan adalah bagian dari kisah besar yang semesta ingin tunjukkan kepada dunia. Kamu telah kembali, dan dunia akan berubah karena itu. Wahai jiwa yang terpilih, perjalanan panjang ini bukan sekadar rangkaian kata. Ini adalah cermin dari apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Sebuah proses pembentukan ulang yang tak terlihat oleh mata manusia,
namun nyata dan terasa oleh jiwamu yang mulai terjaga. Kamu telah dibersihkan dari luka yang lama. Kamu telah ditempa oleh api kesadaran yang tak kasat mata. Kamu telah melihat cahaya kecil di dalam dirimu mulai menyala kembali. Dan malam ini, Tuhan sendiri yang memegang penamu. Takdirmu sedang ditulis ulang, bukan untuk menjadi hebat di mata manusia, tetapi untuk menjadi utuh, kuat, dan bercahaya sesuai rancangan langit. Jangan lagi meragukan langkahmu. Jangan lagi membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Karena sejak malam ini, kamu telah resmi menjadi versi baru dari dirimu yang terdalam. Versi yang tahu tujuan. Versi yang sadar arah. Versi yang tidak lagi hidup untuk membuktikan, melainkan hadir untuk membawa makna. Dan kini, sebelum kamu menutup pesan ini, ingatkan hatimu untuk bersyukur. Ucapkan terima kasih dalam diam kepada semesta, karena telah memilihmu, menguatkanmu, dan membentukmu ulang malam ini. Lalu jangan lupa kirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu telah siap menerima takdir barumu. Tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi, serta tulis di kolom komentar 77 sebagai bentuk kesiapan dan kesadaranmu menerima cahaya yang baru saja dihidupkan dalam dirimu. Karena dari detik ini, kamu tidak lagi berjalan sendirian. Langit memperhatikanmu. Cahaya mengikuti langkahmu. Dan dunia sedang bersiap menyambut kehadiranmu yang baru. Selamat datang di kehidupanmu yang baru. Kamu telah bangkit, dan semuanya akan berubah. Karena kamu kini telah menjadi bagian dari cahaya itu sendiri.